Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi ini semua adalah menurut keyakinan gue. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang masih resmi teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda semua teman-teman ya. Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya mengenai pajak Anda. Awan akan tersedia secara gratis teman-teman langsung di live Instagram Pajak Smart ini ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya, bagi teman-teman yang masih membutuhkan pelatihan tutorial SPTOP 2025, teman-teman bisa beli mini course gue di website sptorangpribadi.com ya, disambung semua, sptorangpribadi.com. Itu ada 2 kali webinar tanggal 24 Januari dan 7 Februari kemarin, sudah lewat, tetapi teman-teman masih bisa nonton rekamannya ya, rekamannya dan juga tanya jawabnya masih ada semua di situ. Kalau teman-teman nanti mau ikut lifetime membership juga bisa ya, nanti tinggal info ke kita. Oke, kita cari informasi terbaru dulu teman-teman ya. Gua akan kasih tahu dulu informasi terbaru ini terutama mengenai DUK nih ya, data unit keluarga atau dulu namanya FUT, Family Tax Unit. Jadi banyak orang sudah update data DUK, tetapi di SPT-nya belum muncul. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini kan masih banyak orang pada bingung nih kan. Kalau kita lihat nih ya, kita baca nih. DJP Kering Pajak memberi tanggapan terkait banyak orang yang terkendala ketika masukin nama anggota keluarga ya, menjadi tanggungan di SPT tahunan. Wajib pajak bersangkutan mengaku sudah memasukkan anggota keluarga, DUK, ke Kortex. Kemudian Kortex menjawab seperti ini ya. Sepanjang data DUK sudah sesuai, seharusnya daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan pada SPT akan memunculkan data yang sama. Jadi DUK dengan daftar anggota keluarga itu harusnya sama persis menurut Kering Pajak. Setelah memperbarui data, WP harus memastikan telah menekan tombol posting ya. Jadi ketika lu sudah memperbaiki data apapun, lu harus mengklik ulang tombol posting pada SPT induk ya, pada induk SPT untuk mengupdate data terbaru yang sudah lu posting tadi, yang sudah lu isi tadi gitu loh. Jadi harus pastikan mengklik posting. Jadi posting itu harusnya tertulis update ya. Jadi posting itu harusnya diganti namanya menjadi update gitu ya. Kenapa sih namanya posting ya? Jika belum diperbaharui, WP diminta untuk menghapus konsep SPT dan membuat konsep SPT yang baru. Jadi kalau setelah lu klik posting pun masih belum keluar, ya udah konsep SPT lu itu lu hapus, kemudian lu bikin konsep SPT yang baru, kemudian lu posting ulang lagi, klik lagi posting, begitu ya. Apabila masih terkendala, WP dapat langsung telepon ke helpdesk ya, ke Kering Pajak 1500200 yang tidak akan pernah dibalas oleh Kering Pajak ya. Nah, dari Pasal 5 Per 7 2025 ya, DUK dapat dipahami sebagai kumpulan data anggota keluarga, baik anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya hingga menjadi satu kesatuan ekonomi maupun data anggota lain ya. Di Pasal 8 ayat 1, sistem pengenaan pajak Indonesia ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi ya. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh kepala keluarga. Nah, kepala keluarga dan seluruh anggota yang menjadi satu kesatuan ekonomi itulah yang disebut sebagai DUK ya. Nah, daftar unit keluarga. Namun, berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang PPH, penghasilan suami istri bisa dikenakan terpisah apabila suaminya hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim ya, HB ya. Ini maksudnya cerai kalau nggak salah ya. Atau yang kedua dikehendaki oleh suami istri gara-gara ada perjanjian pisah harta.
Atau dikehendaki oleh si istri, karena si istri mau sendiri, mau mandiri sendiri, itu boleh. Namanya MT ya, memilih terpisah. Jadi tiga-tiga ini sama nih, MT, PH maupun HB ini barang yang sama ya teman-teman ya. Konsekuensinya, istri dalam kondisi di atas menjadi DUK tersendiri ya, DUK tersendiri, yang terpisah dengan suami. Meskipun suami dan istri masing-masing punya DUK tersendiri, suami dan istri tersebut tetap merupakan satu keluarga. Oke. Sekacau balau itulah dunia persilatan pajak di Konoha ini ya, terutama mengenai DUK, mengenai data unit keluarga. Jadi menurut gua gini teman-teman, menurut gua nih ya, masalah DUK ini kan banyak masalah ya. Ada orang yang sudah update tetapi tidak muncul di daftar tanggungan keluarganya. Kemudian atau sebaliknya, ada orang yang tiba-tiba bukti potong anaknya muncul di SPT orang tuanya. Ada orang yang tiba-tiba si anak bisa membuka SPT orang tuanya atau sebaliknya. Ada juga yang bukti potong istri muncul di SPT suaminya atau sebaliknya. Padahal mereka PH atau MT. Jadi intinya banyak masalah. Nah, gue cuma kasih 2 solusi ya. Solusi pertama adalah untuk DUK, ini data unit keluarga, itu cuekin aja teman-teman. Nggak usah lu update, nggak usah lu apa-apain, nggak usah lu isi, nggak usah lu tambah, nggak usah dikurang, biarin aja udah. Ya, apa adanya di konteks itulah kita pakai, udah nggak usah pusing. Solusi kedua adalah PTKP ya. Jadi DUK ini kan mempengaruhi ke PTKP. Nah, PTKP-nya lu pilih manual guys. Ya kita pilih manual kan boleh. Kita input manual PTKP yang mana yang kita mau. Kita maunya PTKP-nya berapa. Jadi kita nggak usah lihat anggota keluarga, nggak usah lihat DUK-nya. Kita langsung pilih PTKP sesuai yang kita mau. Nah, nanti mengenai data tidak akurat lah, data apalah itu cuekin aja teman-teman ya. Ini tuh pengaruhnya sangat-sangat kecil. Pengaruhnya cuma PTKP doang gitu loh. Nggak ada efek yang lain gitu. Jadi teman-teman janganlah kita berpikir bahwa gua mau lapor sampai sedetail-detailnya, walaupun pusing, walaupun repot, mesti gua laporin gitu ya, supaya nggak diperiksa gitu ya. Padahal kan kita tahu ya teman-teman, namanya pemeriksaan itu kan bukan gara-gara hal tersebut ya. Yang namanya pemeriksaan itu kan sepenuhnya adalah nasib aja ya. Berdasarkan garis tangan dan jumlah bintang di langit ya. Jadi pemikiran yang benar adalah gua akan berusaha lapor lebih detail akan lebih bagus, yang lebih mendekati kebenaran akan lebih bagus gitu loh. Karena apa? Karena gua mau jadi orang jujur ya, bukan karena gua takut pemeriksaan, tetapi karena gua mau jadi orang jujur gitu. Jadi lebih ke faktor internal lah ya. Nah, ibaratnya orang kalau pakai helm gitu ya, orang pakai helm naik motor kan gara-gara bukan karena takut polisi ya, tetapi ya karena dia memang patuh pada hukum, memang dia secara internal aja. Gitu teman-teman ya. Mengenai DUK menurut gua nggak usah terlalu pusing teman-teman. Oke, kita langsung diskusi teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, ada Bapak Anda 208. Selamat malam. Halo Pak, malam Pak. Kemudian lanjut ada Ibu Ufmuts. Malam kok mau tanya, untuk mencetak NPPN 2025, omset yang dimasukkan itu omset 2025 ya? Jawabannya betul Bu. Terus kalau ada dana jam sostek itu di Cortex dimasukin harta bagian mana ya? Dana jam sostek, Ibu boleh isi sebagai investasi boleh, investasi lainnya. Kalau Ibu nggak mau ya masukin sebagai tabungan juga boleh. Kalau nggak setara kas lainnya juga boleh. Nggak masalah sih. Yang penting nanti di keterangan internal Ibu isi tuh ini adalah jam sostek gitu ya supaya ingat ini tuh barangnya yang mana gitu. Karena kan di Cortex kan nggak ada tempat untuk ngisi keterangan gitu ya. Oke, thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Lanjut Bapak Made Bagus. Mau tanya kok, gimana caranya lapor di Cortex punya hutang sama teman yang bayar bunganya sekalian pas pelunasan nanti di 1 tahunnya. Oke. Jadi kan Bapak terima uang nih dari teman nih, anggaplah 10 juta gitu ya. Nanti Bapak bayar tahun depan 10 juta tambah 2 juta. Berarti kan Bapak bayar 12 juta. Oke. Nah, sekarang Bapak masih ada hutang. Bapak lapor sebagai di bagian harta, Bapak lapor tabungan 10 juta. Masuk dong tabungannya. Atau mungkin deposito, atau mungkin motor, atau mungkin barang dagang, atau apapun lah. Jadi di bagian harta ada tambahan harta 10 juta. Kemudian di bagian hutang ada tambahan hutang 10 juta. Nanti tulis tuh nomor NIK-nya si orang itu berapa gitu, namanya siapa, tulis ya. Jadi harta masuk 10 juta, hutang masuk 10 juta. Nanti ketika Bapak bayar suatu hari nanti tahun depan, ya udah hartanya berkurang 10 juta, berkurang 12 juta ya karena ada bunga.
kemudian hutangnya berkurang 10 juta. Udah gitu aja Pak, nggak usah pajak-pajak kan nggak ada pajaknya, ini hutang piutang doang. Oke, thank you Pak Made Bagus, semoga terbantu. Bapak Sandi Cho, kalau bayar PPh final 0,5% harus daftar NPPN juga untuk tahun 2025 dan 2026? Jawabannya iya. Ya, semua orang wajib bikin NPPN 2025 dan 2026. Baik dia UMKM maupun bukan UMKM. Baik dia 0,5% maupun bukan 0,5%. Ya, kecuali karyawan swasta yang betul-betul murni karyawan itu nggak usah NPPN. Oke, thank you Pak Sandi, semoga terbantu. Bapak Webare Mitchell, malam kok tolong tanya, istri yang gabung dengan suami, maka harta istri masuk di SPT suami. Oke. Apakah total harta istri juga masuk di penghasilan neto dalam negeri lainnya? Jawabannya masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gitu Pak ya. Dan itu hanya terjadi satu kali aja ya, satu kali ketika menggabungkan kepada suami pertama kali ya. Masukin sebagai yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Gitu Pak ya. Bukan hibah, bukan warisan ya, tapi di kelompok yang sama, di kelompok hibah, di kelompok yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Masukin semuanya, harta yang berasal dari istri yang sekarang dilapor di suami, dan cukup satu kali di tahun yang pertama aja. Oke. Tahun depan nggak usah, tahun depan tinggal lanjut aja. Thank you Pak Webarincel, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, gimana cara laporkan harta warisan tanah yang dulu dilapor masih sertifikat lama, tapi sekarang sudah ganti sertifikat elektronik? Jawabannya sama aja Pak ya, mau sertifikatnya kertas maupun elektronik sama aja, nggak ada masalah. Bapak laporkan dengan cara yang sama, nilainya juga sama, nggak ada masalah. Nggak ada yang beda Pak, itu cuma sertifikat doang yang berubah, tapi kan laporan pajak kita nggak ada yang berubah, sama aja. Kecuali nomornya beda, kalau NOP-nya beda, ya udah kita tinggal izin NOP yang baru, gitu. Tapi tahun perolehan tetap yang lama. Oke. Thank you Pak Made Bagus, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, mini course itu isinya apa aja kok? Isinya tutorial SPTOP, kemudian ada rekaman webinar. Rekaman webinar sama jawaban-jawaban webinar. Gitu sih Bu. Dan beberapa yang kecil-kecil lah kalau memang mau ya. Oke. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Ibu Katarina Gunawan, malam kok mau tanya, almarhum tidak ada NPWP. Harta sudah diakui di teks amnestinya ahli waris. Tetapi balik namanya ke beberapa ahli waris. Ahli waris lain tulis NPWP sumber penghasilan siapa? Sumber penghasilannya warisan Bu ya. NPWP yang amnesti atau NIK almarhum. Jawabannya NIK almarhum ya. Jadi ahli waris ini harus mengakui dari almarhum, bukan dari saudaranya ini nih yang titip nama ini, enggak ya. Dia kan cuma formalitas doang tuh nitip nama ya. Tetapi kan ini sebenarnya adalah warisan. Jadi ini harus dijelaskan nanti ketemu orang pajak. Intinya si ahli waris ini mesti mengakui itu sebagai warisan dan mengakui bagiannya dia saja. Oke. Thank you Bu Katarina Gunawan, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037, malam kok mau tanya, boleh nggak saya menghilangkan dari SPT saya emas fiktif 200 juta? Jawaban saya boleh. Dengan alasan diberikan kepada ponakan yang bukan WNI sebagai hadiah pernikahan. Nggak bisa, jangan. Jadi gini Bu, kalau itu emas fiktif, kita bilang itu emas fiktif. Kita jangan bikin cerita aneh-aneh, gitu Pak Daniel ya. Kita jangan bikin cerita aneh-aneh untuk menjustifikasi atau untuk membenarkan hilangnya emas ini. Jangan. Kita jujur aja, jujur. Ya. Emas itu fiktif, barangnya tidak pernah ada. Saya salah, saya mohon maaf, sekarang saya buang dari SPT. Begitu Pak caranya. Cara menjelaskan kepada AR. Ya. Jangan menciptakan cerita yang aneh-aneh. Ya, jangan kita bilang diberikan kepada keponakan yang bukan WNI. Nanti si AR tanya mana KTP, mana foto KTP atau bukti itu keponakan Anda, mana KTP-nya, paspornya dan sebagainya. Waduh, repot Pak. Jadi panjang ceritanya Pak. Jadi ceritanya jadi panjang ya. Jadi nggak usah. Satu kebohongan akan kita tutupi dengan kebohongan yang lain. Jangan. Ya, kalau memang itu memang emas fiktif, kita mau buang, kita ketika dipanggil kita bilang itu emas fiktif. Kita tidak usah kasih penjelasan apapun yang lain, nggak usah. Okay? Nah, thank you Pak Shen Daniel, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya lagi kok, gimana cara lapor warisan berupa rumah tempat tinggal, tetapi tidak ada surat-suratnya karena dibangun di atas tanah karang desa yang tidak ada sertifikat untuk WP orang pribadi? Oke, gampang.
Bapak hubungi ke ketua RT atau RW atau lurah atau camat, minta dokumennya. Bikin sebuah dokumen tertulis bahwa memang benar ini tanah atau rumah ini dulunya punya almarhum ini, sekarang itu punya anaknya yaitu si A, si B, si C. Dibikin surat tertulis oleh si ketua RT atau RW atau lurah atau camat, tanda tangan. Gitu, Pak. Itulah buktinya sebagai Bapak memiliki dokumen tersebut. Gitu aja, Pak. Oke. Kalau RT RW nggak mau, tetangga juga boleh. Nah, intinya Bapak tetap butuh menciptakan sebuah dokumen sebagai bukti itu kepemilikan Bapak. Kalau cuma asal ngomong nggak bisa, Pak. Kalau Bapak cuma ngomong, "Ini punya punya nenek saya, punya kakek saya bukti saya tinggal di sini." Ya itu sulit ya. Sebaiknya Bapak bikin dokumennya, gitu. Dokumen itu tidak harus ke notaris, tidak wajib ya. Pengakuan aja dari RT, RW, lurah, camat gitu ya. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak PT Joni, malam kawan, malam Pak Joni, UMKM 0,5%, omset di bawah 500 juta, apakah perlu ajukan NPPN? Jawabannya perlu ya, perlu. Jadi NPPN itu tidak ada hubungannya dengan berapa omset kita. Mau omset kita 500 juta atau 5 miliar, nggak ada hubungannya. Ya, NPPN wajib dicetak oleh orang yang pengusaha atau orang yang pekerja bebas, itu wajib cetak. Oke? Nggak ada hubungan dengan omset, nggak ada masalah. Berapapun omsetnya tetap dicetak NPPN. Oke. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Bapak Permadi XX1, tante punya perhiasan 60 gram. Belinya sebelum 2020. Kemudian Om udah PPS harta-harta lain. Emas tante ini tidak terlapor di SPT suami. Oke, lupa ya. Mereka mau jual sekarang nih, butuh biaya sebagai lansia zero income. Gimana risiko pajaknya? Oke, kalau dia tetap tidak mau lapor Pak ya, maka dia mesti jual di tempat yang tidak resmi, bukan Antam. Jangan jual di Antam, jangan jual di butik-butik Antam resmi. Juallah di toko emas yang tidak perlu KTP. Gitu, jadi beres ya, nggak usah ada transaksi resmi, itu gampang, paling gampang. Yang kedua, kalau dia mau jual resmi di butik resmi, di Antam dan sebagainya, alangkah baiknya dia lapor dahulu di SPT. Gitu. Lapor di SPT kan artinya dia mesti mengakui dulu dong, mengakui penghasilan dan sebagainya. Gitu sih, Pak. Jadi kalau mau gampang, udahlah nggak usah pusing. Jual di toko emas yang tidak usah pakai KTP, kalau perlu minta uang tunai. Gitu, setoran tunai ke bank. Jadi nggak usah, atau taruh di rumah gitu uang tunainya. Oke. Nah, thank you Pak Permadi, semoga terbantu. Bapak Permadi XX1. Ruko yang udah SPT juga PPS. Oke. Kalau Cortex perlu nilai sekarang. Kalau dijual, pajak final hanya 2,5% kan? Jawabannya betul ya. Ruko dijual 2,5%. Betul. Bukan pajak capital gain-nya. Harga udah naik beda jauh. Thank you Pak Awan. Betul Pak, betul ya. Jadi namanya ruko atau tanah bangunan, berapapun harganya, mau naik 1000 kali lipat, nggak ada masalah. Ketika dijual, itu kena PPh final 2,5%. Oke, thank you Pak Permadi, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam Pak Ang Petrus, mau lapor SPT di Cortex, tetapi tidak bisa karena pembayaran PPh final UMKM tidak muncul di Cortex pembayaran sektor mandiri. Apa yang mesti dilakukan? Oke. Yang pertama, pastikan Bapak sudah mengklik yang namanya posting ya. Di SPT tahunan OP-nya, pastikan Bapak sudah mengklik tombol yang namanya posting. Nah, ketika Bapak klik posting, seharusnya muncul tuh pembayaran pajaknya. Oke? Kalau dia tidak muncul, jangan-jangan Bapak salah bayar. Jangan-jangan Bapak dulu kemarin tuh bayarnya ke 2026. Nah, kalau Bapak salah bayar, maka Bapak mesti bayar ulang yang 2025. Ya, yang sudah salah itu nanti biarkan untuk 2026 saja. Gitu, Pak. Oke. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Jono X Jojo, malam Pak Jono. Kalau aset pembelian 2003 dengan masa pakai 8 tahun, apakah sekarang boleh dihapus dari daftar penyusutan? Jawabannya tidak ya. Dia tetap muncul selama dia belum dijual. Walaupun nilai buku sudah 0, tetap Bapak harus tuliskan Rp1 minimal ya. Karena kalau 0 kan nggak bisa tuh di Cortex ya. Bapak mesti isi minimal Rp1 lah, mesti di-input. Oke. Thank you Pak Jono, semoga terbantu. Ibu Amelia, malam mau tanya, penghasilan dari pekerjaan freelance dilaporkan sebagai penghasilan apa di SPT? Jawabannya sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Itu paling gampang, Bu ya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya, itu paling gampang.
Kalau Ibu mau lebih hemat, Ibu mesti mengaku pekerja bebas. Kalau mengaku pekerja bebas itu bisa menggunakan norma 50% dengan syarat mencetak NPPN ya. Nah, begitu Bu. Thank you Bu Amelia, semoga terbantu. Ibu Mira 4724. Malam malam Bu Mira. Kawin tidak punya anak. PTKP untuk istri, PH, pilih apa? Kalau suami kan KI 0. Oke, jadi gini Bu. Kalau suami dan istri masing-masing punya NPWP, maka dia mesti mengisi formulir PHMT. Ya, di lampiran berapa tuh di SPT tahunan ya. Ketika dia mengisi PHMT, maka PTKP-nya menjadi K_I_0. Oke, KI 0 ini berlaku buat dua-duanya, bukan cuma di suami atau di istri. Jadi dua-duanya menggunakan PTKP yang sama, yaitu K_I. Oke. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Ufmut, kok mau tanya, jika perkumpulan terima uang pendaftaran member, tetapi membernya dapat barang senilai uang pendaftaran, apakah uang pendaftaran itu termasuk omset? Jawabannya iya. Terus di pembukuan di jurnalnya gimana? Jadi ketika uang itu masuk, berarti ada pendapatan kan? Nah, jurnalnya adalah debitnya itu bank, kreditnya adalah pendapatan, kan? Pendapatan usaha atau pendapatan member gitu. Ketika dia beli barang untuk kasih ke orang itu kan debitnya itu adalah biaya untuk member atau biaya hadiah member atau apa gitu. Kreditnya adalah bank. Gitu Bu, untuk pembukuannya ya. Harusnya nggak ada masalah. Oke. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Ibu Amelia AYYB. Malah mau tanya kok, untuk lapor penghasilan sebagai UMKM di SPT, itu perlu dokumen-dokumen tertentu? Nggak perlu ya. Seorang UMKM tidak perlu punya dokumen tertentu. Dia bisa langsung gunakan UMKM 0,5%. Ya. Thank you Bu Amelia, semoga terbantu. Bapak Anda, kok omset terpotong Pak Anda 280? Terpotong? Ibu Amelia, malam kok mau tanya lagi. Apakah penghasilan istri yang belum punya NPWP, istri belum punya NPWP, bisa diinput pada penghasilan final di SPT suami yang status pajaknya pisah harta? Oke. Jadi gini Bu, yang namanya pisah harta itu istri wajib punya NPWP. Oke, yang namanya pisah harta, istrinya itu wajib punya NPWP. Oke, jadi solusi gimana? Solusinya sekarang adalah Ibu batalkan pisah hartanya. Ya, kalau memang Ibu tidak perlu pisah harta ya, batalkan pisah hartanya, kemudian penghasilan istri bisa dilapor di suami sebagai PPh final. Oke, dengan syarat ya, istri hanya bekerja di satu pemberi kerja sebagai karyawan murni, karyawan tetap ya. Satu pemberi kerja karyawan tetap, maka bukti potong A1 istri bisa masuk ke suami sebagai PPh final. Saya rasa begitu. Oke. Thank you Bu Amelia, semoga terbantu. Bapak Budianto 2712, kok saya kerja freelance sebagai sales dan hanya dapat komisi kalau ada penjualan saja. Sebaiknya lapor bagaimana ya? Jawabannya Bapak lapor pakai NPPN saja, Bapak gunakan norma 50%. Kira-kira begitu Pak kalau mau hemat ya. Cetak NPPN, jadi bikin KLU-nya adalah mungkin jasa perantara atau jasa manajemen atau komisioner, sehingga Bapak bisa gunakan norma 50%. Oke, thank you Pak Budianto, semoga terbantu. Bapak Permadi XX1, pajak capital gain jual emas tante di atas. Saya lupa tadi, tantenya punya emas dijual gitu ya. Kalau dia punya emas, belum dilapor, kemudian dia jual, dan dia mau lapor, maka otomatis itu penghasilan total semuanya. Jadi nilai jual emasnya itulah yang dia lapor sebagai penghasilan ya. Kan dia belum lapor emasnya soalnya. Gitu Pak. Jadi bukan capital gain lagi, betul-betul seluruh nilai penjualan adalah nilai penghasilan. Oke, thank you Pak Permadi, semoga terbantu. Bapak Yudi Sunario, malam Pak Yudi, mau tanya, untuk lapor investasi dividen di tahun 2025, apakah harus di Cortex? Jawabannya iya, di Cortex semuanya Pak sekarang. Soalnya saya hanya di DJP, apakah masalah? Mohon pencerahan, makasih. Oke. Bapak lapor realisasi sekarang atau kemarin? Kalau Bapak lapor realisasi 2025, itu kan berarti untuk 2024. Nah, itu masih di DJP online. Kalau Bapak lapornya sekarang di 2026 untuk dividen 2025, nah itu di Cortex. Ya, kalau sekarang di 2026 ini Bapak lapor untuk dividen yang diterima 2025 itu menggunakan Cortex. Oke. Thank you Pak Yudi, semoga terbantu.
Bapak Budianto 2712. Bagaimana caranya supaya pendapatan istri belum punya NPWP dan di bawah PTKP tidak digabung dengan pendapatan suami? Perusahaan sudah terbitkan bukti potong A1 nihil. Oke, caranya adalah satu, NPWP istri dibikin NE atau non-efektif atau non-aktif. Oke, setelah itu si istri tidak usah lapor SPT 2025. Setelah itu, si suami masukkan sebagai PPh final. Nah, atas bukti potong si istri itu. Oke? Ingat ya, yang pertama adalah istri cabut dulu NPWP-nya atau ajukan NE atau ajukan NA. Intinya si istri NPWP-nya mesti dibikin tidak aktif. Setelah itu, si istri ingat tidak usah lapor SPT 2025. Nah, kemudian bukti potong A1-nya istri masukkan di suami sebagai penghasilan PPh final. Gitu. Oke? Thank you Pak Budianto, semoga terbantu. Bapak Webar Mitchell, kok dalam satu kartu keluarga ada 2 FTU yang semuanya masuk di daftar FTU Cortex. Padahal terdaftar 2 NPWP. Apakah boleh dihilangkan salah satu FTU-nya yang merupakan satu keluarga yang punya NPWP sendiri? Saya rasa boleh Pak, boleh. Bapak buang aja, nggak penting, nggak perlu itu. Oke, thank you Pak Webar Mitchell, semoga terbantu. Ibu Shirley Nevania, kok kalau data saya dan suami masih nomor kakaknya sebelum menikah dan statusnya masih belum menikah, bagaimana? Boleh diupdate Bu ya, boleh diupdate. Kalau Ibu sebenarnya sudah menikah ya, kan sudah ada catatan sipil nih. Sudah ada catatan sipil, sudah menikah. Nah, mengenai kakak Ibu nggak usah pusing. Di Cortex Ibu bikin aja menikah gitu. Diisi aja, di input menikah gitu. Kalau nggak di-input menikah ya nggak apa-apa juga, kalau emang Cortex-nya menolak ya. Kalau Cortex-nya menolak data Ibu menikah ya nggak apa-apa, gitu. Tapi yang benar adalah ikuti kondisi sebenarnya. Kalau kondisi sebenarnya sudah menikah, walaupun kakaknya masih belum, tetap aja di Cortex Ibu harus isi yang benar, yaitu menikah. Oke. Thank you Bu Shirley Vania, semoga terbantu. Bapak Andri Widianto. Malam Pak Andri. Kalau di SPT tahunan pribadi terdapat penghasilan yang bukan milik kita, apakah bisa dihapus di kolom D dan E beserta bukti potongnya? Bapak coba tes ya. Kalau pengalaman saya kemarin sih bukti potong nggak bisa dibuang ya. Tetapi Bapak coba tes. Kalau dia bisa dibuang, ya udah Bapak buang. Kalau memang dia tidak bisa dibuang, maka Bapak boleh mengakui saja atau Bapak minta ke AR untuk dihapus. Ngomong ke AR gitu ya. Tapi saya rasa AR pun susah ya. Jadi cuma ada 2 cara. Cara pertama, coba dihapus, kalau bisa ya bagus. Cara kedua, kalau tidak bisa dihapus, ya udah kita akui saja. Akui saja, saya rasa juga belum tentu kok pajaknya tinggi kok. Kemungkinan pajak juga nggak mahal juga bisa terjadi. Oke. Thank you Pak Andri Widianto, semoga terbantu. Bapak Edward Gunawan. Malam Pak Gunawan, mau tanya. UMKM dapat bukti potong PPh 21 imbalan kepada petugas penjajah barang dagangan. Nah, supaya tidak LB bagaimana? Gampang Pak ya. Supaya tidak LB, Bapak tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bapak masuk ke lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya, Bapak tambahkan penghasilan di situ. Bapak coba aja tambahin 50 juta gitu. Kalau setelah 50 juta Bapak balik ke induk masih LB, Bapak balik sini lagi, Bapak tambahin lagi. Jadi 60 juta gitu. Tambahin terus sampai dia tidak LB. Begitu dia tidak LB, Bapak turunin lagi sampai dia angka yang Bapak mau bayar gitu. Bikin aja bayar 1.000, 2.000 perak juga nggak apa-apa. Oke, intinya tambahin penghasilan dalam negeri lainnya. Oke. Thank you Pak Albert Gunawan, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Omset yang 3,7 M setahun, apakah boleh potong 500 juta saat perhitungan pajak PPh? Jawabannya wajib Pak, wajib ya. Kalau orang UMKM 0,5%, maka dia harus potong 500 juta baru hitung pajak. Wajib Pak, bukan opsional itu ya. Jadi omset dia 3,7, dia masih potong 500 juta, sehingga yang kena pajak adalah 3,2 gitu ya. Itu bukan opsional, itu wajib. Wajib dipotong yang tidak kena pajak. Nah, thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak Sandico,
Kalau di data unit keluarga, ada nama pribadi. Bagaimana? Sudah dihapus di daftar profil, tapi masih muncul. Udah, cuekin aja Pak, cuekin aja. Inti kan, Bapak sudah berusaha ya. Bapak sudah berusaha, sudah dihapus, tapi dia masih muncul nih. Ya udah, cuekin aja. Langsung lapor aja Pak, nggak usah pusing. Paling bedanya cuman beda di PTKP ya. Beda di PTKP cuma beda 4,5 juta, nggak pengaruh apa-apa ya. Nggak terlalu signifikan, nggak pengaruh, dan tidak worth it untuk sampai kita pusing gara-gara itu, gitu loh. Oke Pak, hajar aja Pak. Thank you Pak Sandy, semoga terbantu. Bapak live healthy, live health and prosper. Malam kawan, malam Pak. Mau tanya, kalau NPPN freelancer, apakah harus ada bukti potongnya? Tidak harus ya. Bukti potong itu ada ya bagus, kalau nggak ada tidak masalah. Oke? NPPN tiap bulan, apakah bisa diisi manual sendiri? Jika sudah ada bukti potong yang lain, mohon infonya. Jawabannya memang harus isi manual ya. Jadi NPPN itu kan surat NPPN satu kali aja dicetak ya. Surat NPPN cukup dicetak satu kali di awal tahun. Tetapi ketika SPT tahunan itu bruto bulanan harus diinput manual ya. Bruto atau omset bulanannya berapa itu masih diinput manual. Brutonya ini boleh aja ngikutin bukti potong, boleh-boleh juga gitu. Yang penting jangan di bawah dari bukti potong. Harus sama atau melebihi dari yang bukti potong yang sudah ada. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Live Healthy, semoga terbantu. Bapak Nise 99 US, malam kawan, malam Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Nise 99, bagaimana menentukan nilai saat ini atas properti di luar negeri karena tidak ada NJOP di sana? Dan apakah harus dikalikan kurs KMK 31 Desember? Oke, kalau Bapak tidak menemukan nilai NJOP, Bapak samakan saja dengan nilai perolehan. Beres Pak, nggak usah pusing. Ya. Jadi intinya kalau kita tidak bisa menemukan sebuah angka yang sudah betul, nggak usah pusing. Kita samakan dengan nilai perolehan. Oke? Harganya dikalikan kurs nggak? Jawabannya harga yang normal aja, yang awal aja. Jadi tahun lalu Bapak lapor berapa, itu aja Bapak laporkan, sama aja. Gitu. Kecuali ini properti baru ya. Kalau properti baru ya ikuti KMK 31 Desember boleh ya. Nah, oke. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Mei 2107. Malam Pak Mei. Dapat faktur pajak 08 atas hadiah 50 juta. Dan faktur pajak 04 200 juta. Faktur pajak di Gunggung 300 juta. Untuk lapor penjualan di SPT tahunan, penjualan bruto, apakah dilapor 300 dan penghasilan dari bukti potong hadiah tadi 50 juta atau penjualan tetap 300? Oke. Penjualannya berarti 500 Pak ya. Kan faktur pajak masukan 04 200. Faktur pajak di Gunggung 300. Kan berarti sudah 500 tuh. Berarti kan 500 dia punya omset lebih ya. Kan itu kan pembelian. Sedangkan penjualan pasti ada untung dong, ada profit. Jadi lebih dari 500. Sedangkan hadiah itu terpisah. Hadiah itu adalah penghasilan lainnya yang 50 juta. Gitu. Oke, thank you Pak Mei, semoga terbantu. Bapak Permadi, istri udah dapat suket untuk menghapus NPWP. Oke, SPT 2024 dan 2025 gabung ke suami. Oke. Kalau sekarang Cortex, gimana gabungnya? Thank you Pak Awan yang canggih ilmu pajaknya. Oke Pak Permadi, nggak usah pusing Pak. Kalau istri sudah cabut NPWP, berarti sudah selesai dong. Nah, sekarang suami langsung aja lapor seperti biasa. Lapor seperti biasa aja Pak, nggak usah pusing mengenai ini istri gimana ya, nggak usah pusing. Pokoknya semua harta istri dan suami gabung di SPT suami. Semua penghasilan istri dan suami gabung di SPT suami. Udah gitu aja Pak. Oke, gabung aja dilapor di SPT suami untuk semuanya. Nah, thank you Pak Permadi, semoga terbantu. Bapak Utidia, solusi kalau udah kena konsep delta please. Ini masalahnya apa Pak? Masalahnya PPH atau PPN nih. Jadi kalau kena konsep delta itu memang harus dibayar. nggak ada pilihan Pak. Nah, kalau Ibu nggak mau bayar, maka Ibu harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Bisa loh, ini bisa dilakukan ya, ajukan gugatan ke pengadilan. Atau Ibu boleh dimulai dari pakai surat dulu, pakai surat permohonan untuk keberatan membayar, contohnya gitu ya. Nah, oke, thank you Pak Ibu Utidia, semoga terbantu. Bapak Subiyantirnan, malam Pak Subi.
Saya sebagai istri dapat bukti potong A1 itu 2. Dan bukti potong tersebut beda pekerjaan dengan suami di SPT bukti potong istri dimasukin kemana ya? Karena istri dapat 2 bukti potong. Oke. Eh, jadi istri nggak punya MPWP, Bu ya. Kalau istri nggak punya MPWP, istri gabung ke suami, sedangkan istri punya 2 bukti potong. Maka itu semuanya dilapor sebagai penghasilan dari pekerjaan. Ya, jadi di SPT suami, di bagian penghasilan dari pekerjaan, itu masukin tuh, bukti potong suami masukin, bukti potong istri 1 masukin, bukti potong istri yang kedua juga masukin. Kemudian, di bagian bukti potong juga sama, digabungin semua. Jadi intinya, perlakukanlah itu seolah-olah itu suami yang kerja, gitu. Tambahkan semuanya sebagai penghasilan di suami dan juga semuanya sebagai bukti potong di suami. Gitu, Bu. Dan tidak berlaku PPh final. Oke, thank you Bu Subiyanti, semoga terbantu. Bapak Eds NI, malam Pak Eds. Kalau resiko tidak bisa pilih pencatatan untuk SPT 2025 tanpa NPPN, itu baru asumsi. Atau sudah pasti terbukti tidak bisa pencatatan untuk SPT 2025? Jawabannya itu pasti, Pak. Itu adalah dasar hukum ya. Hukumnya ngomong begitu, gitu ya. Kalau kemudian Bapak tiba-tiba boleh pencatatan, itu salah hukumnya. Itu salahnya kita ya, salahnya pajak, bukan hukumnya ngomong gitu. Kalau hukum ngomongnya memang itu akan jadi masalah. Nah, oleh karena itulah DJP sekarang membuka diri. DJP itu sekarang bilang silakan cetak NPPN sekarang. Masih boleh nih. NPPN 2025 masih boleh dicetak sekarang loh ya. Nah, kalau orang masih bebal nggak mau cetak, tiba-tiba besok diperiksa disuruh pembukuan, nah itu kan bukan salah DJP dong. Ya, udah dikasih kesempatan, orang tetap nggak mau cetak. Nah, thank you Pak Ed, semoga terbantu. Bapak Mei 21, dan penghasilan bukti potong 50 juta tadi menambah laba usaha dan ada faktur pajak 08 tadi perlu dikoreksi fiskal atau tidak. Ini badan atau OP nih Bu? Pak ya, ini kalau badan tidak usah koreksi fiskal. Jadi nambah laba betul dan tidak usah dikoreksi fiskal, nggak perlu sih. Oke. Nah, thank you Pak Mei, semoga terbantu. Ibu Mira 472412. Pilihnya pisah harta, nominal neto yang dilaporkan di Kortex. Ada kolom neto istri dan suami. Ini diisi neto hasil perhitungan atau neto suami istri dari bukti potong A1 masing-masing. Jawabannya dari bukti potong, Bu ya. Dari bukti potong masing-masing. Ya. Hasil perhitungan juga begitu, sama ya. Hasil perhitungan dengan bukti potong A1 kan sama aja. Harusnya sama ya, tidak berbeda angkanya gitu. Oke, thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Listiani, DJP akan rilis fitur baru Kortex untuk lapor SPT yang nihil. Gimana kalau sudah input tapi belum disubmit? Kalau Ibu mau menunggu, santai aja Bu. Kalau Ibu mau nunggu ya, santai aja. Nanti kalau dia betul-betul sudah ini ya, sudah terbit fiturnya, Ibu tinggal hapus Ibu punya ini, daftar SPT yang belum dilapor. Kan daftar SPT yang belum dilapor kan boleh dihapus ya. Ibu boleh hapus, nanti tinggal di-upload atau dilaporkan ketika sudah ada fitur yang baru ini. Gitu Bu. Oke. Thank you Bu Listiane, semoga terbantu. Bapak Tesyah, malam mohon penjelasan. Paspres, kode OP, kode otorisasi DJP. Apa bedanya? Terima kasih. Jawabannya sama aja, sama ya. KO ya itulah Paspres gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing. KO atau kode otorisasi ya itulah dia Paspres. Udah gitu aja. Jadi Bapak masih siapkan. Paspres itu gabungan angka sama huruf ya. Itu kan semacam password, semacam tanda tangan digital gitu ya. Paspresnya apa? Nanti ketika bikin KO, ya itulah dia maksudnya, bikin paspres itu maksudnya. Gitu. Oke. Thank you Pak Tesya, semoga terbantu. Bapak Kevin Hendrianto. Malam Pak Kevin mau tanya. Jika sebelumnya istri pisah NPWP, udah lapor reinvestasi dividen. Suami juga sebelumnya sudah reinvestasi. Bagaimana jika tahun ini tiba-tiba gabung nih ke suami? Bagaimana untuk pelaporan reinvestasi yang ke-1, kedua, dan next-nya? Oke, jadi gini Pak, yang pertama ya, pastikan sudah gabung ya. Pastikan sudah gabung, artinya MPP istri sudah dihapus atau MPP istri ya mungkin sudah NE atau sudah NA ya. Pastikan itu dulu, pastikan. Yang kedua, semua laporan suami istri gabung ke suami aja. Jadi seolah-olah itu suami yang investasi
gitu. Seolah-olah tuh itu adalah dividennya si suami dan dividennya yang dilapor di suami. Gitu aja, Bu. Gitu, Pak, ya. Jadi si istri nggak usah lapor apa-apa lagi, langsung si suami melaporkan reinvestasi tetapi buat totalnya, buat dua-duanya, digabungin aja. Oke. Thank you Pak Kevin, semoga terbantu. Bapak HRL 999, malam kok, malam Pak HRL. Kalau WP tinggal dan kerja di luar negeri lebih dari 6 bulan, ada NPWP. Oke, di Indonesia dia punya rumah. Oke, sumber penghasilan pilihnya apa? Apakah bisa dikosongin? Pilihnya pekerjaan, Bu. Pekerjaan ya. Itu nggak bisa kosong sumber penghasilan, harus isi. Antara 3 ya, pekerjaan, usaha, atau pekerja bebas, gitu. Jadi kalau dia kerja karyawan, ya udah karyawan. Kalau dia kerjanya pekerja bebas, ya udah pekerja bebas, gitu. Kalau dia mau bingung, pilih aja usaha. Kalau nggak pilih usaha, pilih pekerja bebas kalau bingung, ya. Nah, thank you Pak HRL, semoga terbantu. Bapak Permadi XX1. Satu lagi nih, income receh gabung-gabung suami istri sedikit kurang dari PTKP. Dan ada bukti potong dari MLM juga sedikit. Harus dibuat penghasilan lain-lain supaya tidak LB. Thank you Om Awan. Betul Pak Permadi, betul ya. Jadi kalau penghasilan dia masih di bawah PTKP tetapi ada bukti potong, kan otomatis jadi LB. Nah, kalau kita nggak mau ribut sama orang pajak, LB ini harus dihilangkan dengan cara ditambah penghasilan lain-lain. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Ngapain kita LB capek-capek minta LB, ya malah repotnya. Kita bikin KB aja, kurang bayar 1.000 perak, kita bayar beres. Nah, oke. Thank you Pak Permadi, semoga terbantu. Bapak Aman Sentosa 123. Malam Kak Awan, saya telat bayar PPh final 0,5% yang bulan Desember 2025. Harusnya kan bayar Januari nih. Nah, sekarang baru bayar Februari 2026. Apakah nggak masalah? Jawabannya nggak masalah, Pak ya. Nggak masalah. Paling nanti kena denda. Denda juga kecil kok. Paling denda 100 ribuan lah gitu. Nggak apa-apa. Tinggal dibayar aja dendanya. Oke? Kalau ada denda ya. Kalau nggak ada, ya diam-diam aja. Thank you Pak Aman. Semoga terbantu. Bapak NN Cruz 02. Malam kok mau tanya, untuk PT yang omset di bawah 4,8 M, apakah masih bisa pakai 0,5% setelah lewat 3 tahun? Apakah ikut diperpanjang? Terima kasih. Jawabannya tidak ya. PT dan CV yang sudah selesai 3 tahun atau 4 tahun sudah selesai nih, sudah tidak ada perpanjangan ya. Dia harus melanjutkan dengan PPh umum atau dia ganti PTP baru atau PT baru gitu. Nanti kan dapat lagi tuh 3 tahun atau 4 tahun lagi gitu ya. Nggak ada perpanjangan. Yang diperpanjang hanya orang pribadi, diperpanjang sampai Desember 2029. Thank you Pak NNK, semoga terbantu. Bapak Aman Sentosa, tanya lagi kok, kalau merubah KLU, apakah harus ke KPP? Jawabannya dari Kortex bisa ya, dari Kortex bisa di bagian profil kalau nggak salah. Kalau di Kortexnya gagal, barulah Bapak datang ke KPP. Nah, thank you Pak Aman, semoga terbantu. Bapak DDY Tamrin, malam kok, malam Pak Tamrin. Karyawan swasta memiliki usaha warung kopi dan kos. Perlu buat NPPN mulai 2026. NPPN-nya 1 atau 2? Jawabannya perlu NPPN dan 1 aja. Ya, NPPN cukup 1 aja dan perlu ya. Nah, thank you Pak Dedi Tamrin, semoga terbantu. Ibu Lucia Dadi Santoso. Malam kok, malam Bu Lucia. Kalau penghasilan saya dari Prive dari CV, nah terpotong Bu Lucia, bagaimana pertanyaannya apa? Terpotong. Bapak Rian Mahendra, malam kok, malam Pak Rian. Kalau karyawannya WNA, sudah nggak jadi pegawai, bagaimana lapor pajaknya ya? Nggak ada foto memegang paspor dan sertifikat digital. Oke, kalau karyawan WNA, tetap lapor karyawan aja Pak, nggak apa-apa. Tetap lapor pegawai nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Maksud Bapak khawatir di mana? Bapak khawatirnya di mana? Kalau memang dia pegawai ya tetap lapor sebagai pegawai, karyawan aja, nggak masalah sih. Untuk sertifikat digital atau KO, dia mesti bikin di sistem konteksnya gitu, menggunakan laptop aja. Nah, oke. Thank you Pak Rian, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, malam kok, malam Bu Irawati, mau tanya, saya ada saham di CV yang sudah tidak aktif sejak 2013 dan sudah NE di Desember 2025. Tahun 2022, saham itu sudah masuk ke SPT pribadi melalui PPS.
Di Cortex, di lampiran yang mana dan kodenya apa? Oke, di Cortex itu di lampiran harta ya, di lampiran harta, lampiran 1. Kemudian saham di CV itu ada di kode 3. Kode 3 ada satu kategori yang namanya kepemilikan modal di perusahaan yang tidak terbagi atas saham. Nah, itulah CV, itulah saham di CV. Oke. Kodenya Ibu cari sendiri ya, kode tinggal cek sendiri di situ. Yang penting namanya. Oke, thank you Bu Ira, semoga terbantu. Bapak DWGW, malam kawan, malam Pak WGW. Saya ada penghasilan earn atau staking di kripto lokal Indonesia. Bagaimana lapor pajaknya? Karena ini bukan transaksi jual beli. Oke, saya kurang paham nih Pak. Apa maksudnya staking yang bukan jual beli? Kalau Bapak ada di grup kita, coba dicek di grup ya, di chatting di grup. Definisinya apa nih? Earn staking yang bukan jual beli ini maksudnya apa? Intinya sih, kalau kripto itu kan ketika transaksi jual, itu kan sudah PPh final. Jadi sudah tidak ada kena pajak tambahan. Itu kalau jual beli. Tapi kalau Bapak ini saya nggak ngerti, mohon maaf nih Pak, saya nggak main kripto. Apa definisinya earn atau staking? Mungkin coba di chatting atau nggak di grup kita. Oke. Thank you Pak DWGW, semoga terbantu. Ibu Meli 1234, malam kok. Apa resikonya kalau nggak cetak NPPN? Nah, ada resiko bahwa orang itu akan kena yang namanya pembukuan. Akan dipaksa pembukuan. Ini yang kita khawatirkan ya. Nah, jadi mumpung NPPN itu sekarang dibuka untuk 2025, ya udah kita semua cetak aja teman-teman ya, 2025 dan 2026. Nah, thank you Bu Meli, semoga terbantu. Bapak Demone 53, kok kalau suami istri memilih terpisah, masing-masing dagang pakai UMKM 0,5%. Di Cortex, di lampirannya itu gabungan penghasilan isi 0 semua ya kok. Betul, betul ya. Jadi kalau dia MT masing-masing UMKM, maka di bagian PHMT itu 0, 0, 0, 0 semuanya. Nah, kan masing-masing sudah isi rekap lampiran final. Betul Pak, betul. Jadi kalau masing-masing UMKM, ya PHMT nggak pengaruh, isi 00 semua. Thank you Pak Demo, semoga terbantu. Ibu Lucia, malam kok, kalau penghasilan saya dari Prive CV, terpotong lagi nih Bu Lucia, terpotong. Coba diketik lagi Bu Lucia. Ibu Herlina Wijaya 83, saya mau tanya, jika saya jadi bendahara kasnya RT, RT ya, komplek nih ya. Nah, uangnya saya buatkan satu rekening sendiri. Oke. Apakah rekening bank itu harus saya laporkan? Jawabannya tidak ya, itu bukan uang kita. Jadi kalau menurut gue sih, kita bendahara dari sebuah perkumpulan atau dari sebuah bank, sebuah perumahan atau apa gitu ya, rekening itu harus disisihkan dan tidak boleh ada transaksi pribadi kita di situ, nggak usah. Rekening itu kita serahkan kepada RT atau komplek ini ya, dan dipakai untuk kepentingan komplek, bukan uang saya, dan saya pun tidak lapor gitu. Suatu hari ketika kita dipanggil pajak, kita jelaskan bahwa itu uang bukan punya saya, itu uang punya perkumpulan, punya komplek, bendahara RT, dan nanti RT datang tuh sebagai saksi. RT menjelaskan bahwa itu memang betul uangnya kami bersama, bukan uangnya pribadi. Jadi nggak usah lapor, ya. Kita nggak usah laporkan sesuatu yang bukan milik kita, walaupun itu nama kita, gitu ya. Nah, thank you Bu Helena Wijaya, semoga terbantu. Ibu Nise 99 US. Apabila ukuran di sertifikat dan PBB berbeda, ukuran yang dipakai yang mana? Yang benar, Pak ya. Jadi sertifikatnya 10 nih, 100 meter persegi gitu. PBB-nya 130 gitu ya. Nah, pertanyaannya yang mana yang benar? Nah, ikuti yang benar, Pak. Kalau dua-duanya salah, dua-duanya nggak usah diikutin. Ikuti yang betul, gitu, Pak. Thank you, Bu Nise, semoga terbantu. Bapak Mei 2107, tanya kok, misalnya ikut kripto ya, Januari 2025 itu 200 juta. Nilai portfolio Desember 196 juta. Di SPT, apakah nilai perolehan 200 dan nilai saat ini 196? Jawabannya betul. Betul Pak Mei begitu ya. Jadi harga perolehan adalah harga beli, nilai saat ini adalah nilai market value di tanggal 31 Desember. Sudah betul. Thank you Pak Mei, semoga terbantu. Bapak Wendy Taurus, kok jika wajib pajak tidak mau memberikan data aset seperti rekening bank, deposito, dan lain-lain, kemudian data kendaraan maupun data rumah. Oke, bagaimana solusinya? Tetap dilapor isi strip atau bagaimana? Jawabannya betul, betul Pak ya. Jadi kalau klien kita atau
atau wajib pajak tidak mau kasih data, ya udah kita strip aja, kita strip ya. Nanti biar DJP yang minta data. Nah, berani nggak dia tidak mau kasih kalau DJP yang minta? Gitu Pak ya. Thank you Pak Wendy, semoga terbantu. Bapak Ferianto, malam kok mau tanya. Suami istri yang memilih pisah harta secara perpajakan, apakah wajib memiliki perjanjian secara notaris? Jawabannya kalau pisah harta itu nggak ada secara perpajakan, Pak ya. Pisah harta itu ada satu buah dokumen pranikah namanya, perjanjian pranikah. Nah, disitulah perjanjian pisah hartanya. Dan itu wajib notaris. Ya. Jadi, tidak ada yang namanya pisah harta secara pajak tuh nggak ada. Yang ada adalah pisah harta secara perdata, kemudian pajak mengikuti. Nah, itu yang betul. Kalau dia tidak ada perjanjian pisah harta secara perdata, maka pajak nggak peduli. Pajak tetap tidak ada PH. Di pajak namanya MT kalau begitu, memilih terpisah. Thank you Pak Ferry, semoga terbantu. Ibu Cesarus Maximus. Jika istri baru nonaktifkan NPWP 2026, apakah istri harus lapor SPT 2025? Saya rasa nggak usah, Bu. Nggak usah. Ya. Jadi kalau sekarang nih, kita baru tiba-tiba dapat surat NE, atau kita permohonan NE disetujui, udah nggak usah lapor lagi. Udah, 2025 nggak usah lapor. Langsung tembak ke suami semua. Gitu. Kalau ibu lapor, kan jadi aktif dong NPWP-nya. Nah, jadi nggak usah lagi. Thank you, Bu Cesarus. Semoga terbantu. Ibu Irawati. Kalau sudah NE Desember 2025, berarti tidak usah lapor SPT 2025. Iya, nggak usah. Langsung semuanya digabung ke suami. Di SPT 2025, langsung aja. Nggak usah nunggu tahun depan. Nah, thank you Bu Ira, semoga terbantu. Ibu Lucia Dadi Santoso, malam kok. Kalau penghasilan saya dari Prefer CV, jadi sumber penghasilan diisi apa ya? Apakah usaha, pekerja bebas, atau apa? Nah, kalau Ibu hanya penghasilan dari Prefer CV, maka Ibu lapor pengusaha aja. Usaha aja, Bu, biar nggak usah pusing. Ya. Intinya sih Ibu pilih tiga-tiga juga nggak pengaruh. Pilih salah satunya juga nggak pengaruh gitu. Cuman yang pilihan yang paling gampang adalah usaha. Gitu ya. Thank you Bu Lucia, semoga terbantu. Bapak Cakrabut, malam kok, malam Pak Cakra. Jika istri sebelumnya punya NPWP, namun sudah berhenti kerja, status istri sudah jadi tanggungannya suami. Apakah NPWP harus dinonaktifkan? Jawabannya iya, boleh ya. Kalau istri nggak mau repot, ya udah dia ajukan NE aja, non efektif. Nanti kalau disetujui berarti beres. Gitu. Thank you Pak Cakra, semoga terbantu. Ibu Bapak Aman Santosa 123. Tanya lagi, WP tidak jualan lagi. Dulu dia jual sembako. Sekarang udah pensiun. Isi KLU-nya apa kok? Udah, nggak usah pusing Pak. Apapun KLU yang sudah ada di situ, udah itu aja. Nggak usah diubah-ubah. Ya. Jadi kalau kita sudah pensiun, sudah nggak perlu, maka KLU udah nggak penting gitu loh. Apapun yang sudah ada di situ, udah nggak usah diubah. Nah, thank you Pak Aman Santosa, semoga terbantu. Bapak Permadi XX1. Istri sewaktu punya NPWP, itu tercantum di CV-nya anak. Tunggu ya, istri waktu punya NPWP tercantum di CV anak. Sekarang, istri NPWP sudah dihapus. Apakah akta CV harus dikoreksi atau nggak perlu? Jawabannya perlu ya. Karena mungkin aja dapat preview juga misalnya, mohon saran. Jawabannya iya, perlu diganti Pak. Ya. Kalau sudah sabut NPWP ya mesti diganti. Ganti ke suami, ganti ke nama suami. Jadi si suaminya lah yang menggantikan istrinya sebagai pemilik CV sekarang. Nah, perlu ganti akte. Thank you Pak Permadi, semoga terbantu. Bapak AV Bless. Malam kok, malam Pak AV. UMKM orang pribadi dapat penghasilan cuma dari satu toko dagang saja. Kalau cetak NPPN sama AR malah disuruh pakai norma 30% sesuai KLU yang dipilih kita. Nggak boleh PPh final lagi. Gimana ya kok? Oke, AR-nya Bapak laporkan kepada lapor Pak Purbaya. Itu AR-nya tolol. Ya. AR-nya nggak ngerti hukum ya. Laporin ke pengaduan pajak ya, biar dia dikasih paham sama kantor pusat DJP. Thank you Pak FBLS, semoga terbantu ya. Bapak Cadar 785. Tahun 2024 dan sebelumnya, saya tidak pernah masukkan barang elektronik, laptop, furniture di SPT. Apakah SPT 2025 harus dilaporkan di harta? Kalau saya nggak usah, Pak. Kalau saya ini ya, barang-barang furniture lah, laptop lah, yang aneh-aneh, yang kecil-kecil, handphone dan sebagainya, saya tumpukin semua ke tong sampah, yang namanya setara kas lainnya.
Kalau saya gitu ya. Masa saya mesti lapor, meja di ruang tamu 1, meja di kamar A 1, meja di kamar B 1, kan repot ya. Keyboard nih, eee, keyboard, A 1, nanti mouse mouse Logitech A, kan repot ya, repot. Jadi kalau saya sih yang aneh-aneh, yang kecil-kecil semua saya kumpulin jadi tong sampah yang namanya setara kas lainnya, gitu ya. Thank you Pak Cadar, semoga terbantu. Ibu Bapak Aman Santosa, kalau barang dagangan di SPT, dimasukinnya ke setara kas atau apa Jawabannya bukan ya. Barang dagang mulai SPT 2025 sudah ada kode khusus yang namanya persediaan usaha. Di kategori nomor 7 kalau nggak salah ya, di kode 7 di yang namanya harta lainnya kalau nggak salah ya. Intinya persediaan barang dagang sudah ada kode khusus ya, jangan dilempar ke setara kas. Thank you Pak Aman, semoga terbantu. Lanjut, Bapak Kohari 84. Malam kawan, malam Pak Kohari. Jika pengisian SPT tidak mencetak NPPN, apakah bisa? Jawabannya bisa. Soalnya, kalau cetak NPPN, AR akan minta kita membayar pajak menggunakan norma perhitungan. Oke, itu AR yang salah ya. AR-nya yang salah, jangan diikuti. Gitu. Jangan kita ikuti yang salah hanya gara-gara dia AR kita. Gitu loh. AR bukan Tuhan ya. AR bukan hukum. Gitu. Hukum ya hukum, AR ya AR. Kalau AR-nya melawan hukum, ya jangan ikuti AR-nya dong, kita ikuti hukum, gitu kan. Jadi NPPN tetap wajib dicetak, ya. AR-nya yang mesti kita sadarkan, ya. Tolong lapornya aja ke pengaduan ya, biar dia diedukasi sama kantor pusat, biar nggak kasih jalan sesat ke wajib pajak. Thank you Pak Kohari, semoga terbantu. Bapak Hakim Kimjo, malam malam Pak Hakim. Bagaimana bila wajib pajak badan? Masa manfaat 0,5% sudah habis. Dan saya sampaikan kepada yang punya WP, badan, bahwa saatnya pakai 11%. Tapi masih mau dia pakai 0,5%. Bagaimana menurut Kak Owan? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kasih tahu ke orang pajak. Negara ini punya hukum, bukan punya bapaknya dia yang punya negara ini, gitu ya. Nggak bisa dong wajib pajak bilang, saya maunya 0,5%, pokoknya 0,5%. Ya nggak bisa, kita mesti ikuti hukumnya. Hukumnya mengatakan begitu, gitu loh. Hukumnya mengatakan kalau PT 3 tahun ya selesai, tahun keempat ya nggak bisa lagi. Gitu. Edukasi dia dong, Pak. Kasih tahu dia ya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya, bukan negara suka-sukanya si wajib pajak, nggak bisa. Oke. Thank you Pak Hakim, semoga terbantu. Bapak Demonis 53, tanya lagi, kalau potongan Shopee cuma 900 perak, jadi LB nih. Jadi LB 900 perak nih. Kacau balau nih ya gara-gara bukti potong nih ya. Lebih baik dihapus aja atau ngarang penghasilan biar kurang bayar, misal cuma KB 200 perak. Oke, kalau saya nih Pak ya, saya akan tambahin penghasilan. Gitu. Kenapa? Karena bukti potong yang dihapus suatu hari dipanggil AR kita, dipanggil. Kami menemukan bukti potong, udah kami capek-capek bikin Koltes 1,4 triliun, udah gue munculkan bukti potongnya, malah lu buang, gitu kan? Ya nggak? Negara udah susah-susah nih, bikin sistem Cortex yang begitu kacau balau, 1,4 triliun nih dia buang ya. Dapat bukti potongnya, terkoleksi nih, terdeteksi di bukti potong nih. Dibuang sama wajib pajak. Kesel lah nanti AR-nya, ya kan? Jadi walaupun 900 perak, menurut saya kalau itu betul, tetap diakui dan kita bikin tidak LB dengan cara itu, menambah penghasilan. Gitu ya. Thank you Pak Demone, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, aset atas nama anak, masih tanggungan ya? Termasuk atas nama sendiri atau pihak lain? Jawabannya pihak lain ya. Kalau aset kita, tapi namanya nama anak, itu adalah kategori pihak lain. Nanti tulis tuh, nomor NIK-nya anak sama namanya dia mesti ditulis di situ. Oke? Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Bapak Siang 7, bila ada kesalahan mencantumkan harta dari 2018, pembetulan SPT-nya mulai dari 2021 sampai dengan 2024 ya Setelah pembetulan baru lapor SPT 2025. Boleh Bu, boleh aja kalau mau gitu ya. Boleh. Thank you Pak Siang, semoga terbantu. Ibu live healthy and prosper. Malam kawan mau tanya, apakah bukti potong unifikasi sebagai direktur masuk ke SPT-OP? Jawabannya masuk, yes. Sebagai penghasilan, yes. Penghasilan dari pekerjaan namanya.
pengaplikasiannya bagaimana di Cortex? Mohon infonya di SPTOP. Oke, jadi bukti potong itu A1 ya, walaupun bukan ataupun bukan A1, itu dilapor di bagian bukti potong. Ada satu lampiran namanya bukti potong. Kemudian penghasilannya, nilai gajinya yang bruto dan netonya itu dilapor di penghasilan dari pekerjaan. Di situ, Bu, masukinnya. Oke, di lampirannya. Thank you Pak Live Healthy, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, malam Pak Wan. Selama ini di perusahaan mencatat bunga pajak deposito perusahaan bila ada pencairan deposito. Tetapi pada laporan pendukung SPT yang dikeluarkan bank direkap bunga pajak per bulan. Oh, ini perusahaan Pak ya? Kalau Ibu adalah perusahaan maka memang per bulan gitu. Jadi bukan tunggu pencairan, tetapi setiap bulan. Kalau ini perusahaan ya, karena kan pembukuan nih. Kalau pembukuan ya harus tiap bulan, tiap kali ada transaksi. Intinya adalah tiap kali ada transaksi maka mesti di jurnal. Oke. Thank you Bu Heni Gun, semoga terbantu. Ibu Liu Xiaoling. Pak, saya UMKM. Saya mau lapor SPT 2025. Jadi saya bikin NPPN dulu ya, jawabannya betul ya, betul. Cetaklah NPPN dulu 2025 dan juga 2026, ada 2 lembar. Pelaporan SPT yang lalu lewat DJP online, saya nggak pernah bikin NPPN. Bagaimana? Nggak usah pusing Bu, 2024 dan sebelumnya lupakan ya. Sekarang kita fokus 2025, cetak NPPN, kemudian 2026 juga mencetak NPPN. Udah gitu. Yang 2024 lupakan, udah lewat. Thank you Bu Liu Xiaoliang, semoga terbantu. Teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita tampung dulu ya. Kita tampung dan akan kita jawab di YouTube-nya Pajak Smart ya. Thank you. Ada Ibu Herlina Wijaya, ada Ibu Erina Risyadiani, ada Bapak PT Joni, oke, Ibu Maria 888, Bapak Sian 1304, Bapak Nise 99, Bapak Chung Linda, Ibu ya, Bapak Kangto Handojo, Ibu Lisa Mona, Bapak Sony F. Halim, Ibu Cynthia Indra, Bapak Antonius Gondo, Bapak Rumahnya Rikraref, Ibu Lisa Mona, Ibu Ufmut, Bapak Aevendi Parewa, Ibu Lima Hawati, Ibu Patricius Salata, Bapak Anda, Bapak Anggali 87, Ibu Yeni Hendrawati Yu, Bapak Siang 7, Bapak NNK Cruz, Bapak Siang 7, Bapak NN Cruz, Bapak Made Bagus, Bapak Made Bagus, Bapak Permadi XX1, Bapak Setiawan Ical, Ibu Lisa Mona 1183, Ibu Mira 4724, Bapak Wendy Taurus, Bapak Kangto Handojo, Bapak Tesyah, Bapak Rumoci Torang, Bapak Permadi XX1, Ibu Mira 47, Bapak Vielocraft, Bapak PT Joni, Bapak Swancing, Bapak Jimmy Pamitan, Bapak Sutarli Charles, Bapak Melki VPP, Bapak Nise 99, Bapak Melki, Bapak Fines, Bapak Anda, Bapak Rumoci Torang, Ibu Mira, oke, Ibu Meliana Kusuma, Ibu Lievenven, Bapak Melki VPP, Bapak Atens, Bapak Swancing, Ibu Heni Gun, oke, Bapak PT Joni, Bapak Nino Wijaya, Ibu Mira, kemudian Bapak Bugatti 188, Ibu Mira 47, Bapak Noni Wijaya, Bapak Renaldi, Bapak Permadi SS1, Bapak Tana Marlita, Ibu Meli, Bapak Nise 99, Ibu Vieleon Craft, Bapak Sani Fidrida, Bapak Marta Korlina, Bapak Melki VPP, Ibu Sani Frida, Bapak Janit, Ibu Mira, Ibu Mizie, oke, Bapak Rumahnya Rira Craft, Ibu Novianti Gunadi, oke, Bapak HL 99, Bapak Jono Jojo, oke, Ibu Mizi, Bapak Ihsan, Bapak Jono Jojo, oke, Ibu Katarina Gunawan, Ibu Ridwan, oke, Ibu Novita Kristi, Bapak Nise, Ibu Veronica, Ibu Rizky, kemudian Ibu Anggriaini Tasya, oke, Bapak Kohari, Bapak Chanme, oke, Bapak Athens, oke, Ibu Jessica Chandra, Ibu Jani, oke, Bapak Yap
Darmananda. Bapak Serbaguna. Oke, Ibu Mejen. Oke, Ibu Jani 9039. Bapak Wibangga. Bapak Melki. Oke, Bu Lucy. Bapak Pembasmi. Oke, Bapak Bravo. Bapak Komang Mulia. Oke, teman-teman, mohon maaf ya yang belum terjawab ya. Kita akan berusaha jawab di YouTube ya, teman-teman. YouTube-nya Pajak Smart. Oke, thank you teman-teman semua. Kita jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Mari semuanya, terima kasih. Mari.